Halo, Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Mas Ung. Kali ini di workshop Mas Ung kedatangan project baru lagi, yaitu komuter bike dari Polygon seri Pet. Nah, nantinya akan dirubah penampilannya menjadi gravel bike ya. Jadi terutama di bagian kokpit, nanti group set, semuanya akan ada perubahan. Nah, part-partnya sudah disiapkan di situ ya. Nanti saya akan jelasin satu-satu part apa aja yang akan menggantikan yang terpasang di sini nih. Untuk group setnya sendiri ini masih menggunakan Altus 8 speed. Untuk cranknya sempat diganti sama ownernya menggunakan Shimano MT300. Sudah Holotech 2. Ini tidak ada perubahan nantinya. Hanya nanti kita ganti dari triple chainring dan diganti dengan single chainring ya, biar lebih simpel dan mengurangi bobot katanya. Nah, untuk wheelsetnya sendiri masih tetap menggunakan yang terpasang seperti ini. Kita lihat satu-satu ya part yang nantinya akan di-upgrade di sepeda Polygon Pets ini, sekaligus merubah tampilan dari flat bar, nanti akan diganti menjadi drop bar flare ya, khas sepeda gravel. Jadi kita mulai dari sebelah kiri sini aja. Ini untuk drop bar flare-nya menggunakan brand dari Uno. Ini lebarnya 40 cm dan tidak terlalu nge-flare. Kalau kita lihat dari sini ya, nah ada flare-nya dikit. Memang request dari ownernya juga dia nggak pengen yang terlalu ekstrim flare-nya. Ya akhirnya ketemu dan disetujui menggunakan Uno ini. Kemudian lanjut untuk bar tab-nya. Ini sengaja memilih Zupakas ini karena supaya nyaman aja. Jadi untuk bar tab itu dia nggak sayang-sayang untuk mengeluarkan budgetnya. Jadi kemarin saya rekomendasikan menggunakan merek Zupakas ini. Sprocketnya karena nantinya akan di setup menggunakan one by atau single chainring di depan, jadi di belakang juga disesuaikan ya untuk rasio gearnya. Ini menggunakan decaf 10 speed. Nah ini ukurannya 1140T. Nah 1140T ya, 10 speed. Terus untuk rantainya pun juga akan diganti dengan 10 speed juga dari Shimano. Kemudian di sini drifternya juga diganti. Ini dia drifternya ya, sudah dapat inner cable shifternya. Nah seperti ini guys. Untuk RD-nya sendiri memilih menggunakan seri GRX 400. Nah cakep banget ya. Ini tipenya long banget sih, jadi ya aman ya untuk mengakomodir sprocket yang besar. Nah seperti ini RD-nya. Oke, kita lanjut. Ini di bagian kalipernya juga di-upgrade menggunakan brand dari Zoom. Ini sudah dual piston ya, jadi sudah dual action gitu. Pada saat kita braking itu dia gerak berbarengan ya untuk brake padnya ini. Harusnya sih kualitas pengeremannya jauh lebih bagus ya. Terus ini ada apa lagi nih? Oh ini baut-baut kaliper. Ini ada baut chainring ya. Ini khusus untuk single chainring. Nah, kemudian di sini chainringnya menggunakan Decas, rasionya 38T. Nah, dari triple chainring nanti akan diganti menjadi single chainring. Terus di sini juga mengupgrade di bagian kabel-kabelnya yang lama udah nggak dipakai. Nanti akan menggunakan yang baru ini dari Jaguar. Untuk inner cable brake-nya juga ini menggunakan Jaguar yang sudah slick itu, stainless tentunya. Jadi harapannya untuk brakingnya lebih licin, lebih responsif gitulah. Terus kemudian saya akan lanjut di proses time lapse ini aja kali ya untuk pembongkaran part-part sebelumnya ini, dan nanti sekalian saya akan cuci-cuci biar lebih bersih lagi nantinya. Pada saat selesainya nanti kinclong lah pokoknya. Oke, tetap ikutin ya videonya. Oke teman-teman, ini udah selesai dibongkar ya, hampir semua partnya. Nanti akan saya cuci dulu sampai bersih ya. Kebetulan wheelsetnya ini juga lumayan kotor. Nah nanti biar begitu jadi itu fresh semuanya ya. Oke, nanti proses pencuciannya saya akan skip aja, langsung ke yang udah bersih aja ya. Dan proses selanjutnya pemasangan part-part yang di situ tuh. Nah seperti apa jadinya nanti
Saya juga penasaran seganteng apa nanti setelah dirubah tampilannya menjadi sepeda gravel dari basic Polygon Pets ini ya. Oke. Oke, ini udah jadi hasilnya Polygon Pets 2 yang sebelumnya komuter bike ya. Kita jadikan gravel bike dengan mengganti beberapa part ya, yang di sebelumnya sudah saya jelaskan part apa saja yang kepasang. Sekarang tinggal kita lihat detailnya ya. Nah, di area group set kayak gini setupnya, single chainring di depan ya,
Cranknya menggunakan Shimano MT300 yang tadinya triple chainring kita rubah menjadi single chainring 38T dari merek Decas. Nanti detail-detail partnya semuanya habisnya berapa untuk upgrade menjadi gravel bike dari basic Polygon Pad 2 ini ada di deskripsi ya teman-teman ya. Terus ini untuk rantainya sendiri pakai Shimano juga 10 speed karena RD, sprocket dan drifternya juga 10 speed ya. Oke. Terus kemudian kita lihat agak dekat untuk bagian RD-nya. Ini menggunakan GRX seri RX 400 10 speed yang long kayak gini ya, jadi bisa pakai sprocket yang besar-besar kayak gini ya. Terus lanjut ke bagian sprocketnya, ini saya menggunakan Decas ya 1140T 10 speed. Nah warnanya silver kayak gini, ada perpaduan warna merahnya ya di dalam sana. Kemudian kita pindah ke area yang penting ini nih, area kokpit ya, yang terlihat beda banget dari sepeda Polygon Pad ini yang sebelumnya flat bar, sekarang sudah diganti menjadi drop bar. Nah drop barnya sendiri kita pilih dari Uno, ini lebarnya 40 cm, tipenya yang flare khas gravel gitu ya. Kalau lihat dari sini dia bentuknya flare, cuman memang kekurangannya menurut saya dia yang flare itu hanya ada di bagian dropnya aja, tapi di bagian sini itu tetap lurus. Kalau dari atas sih mungkin nggak begitu aneh ya, cuma kalau kita lihat dari depan itu menurut saya agak aneh sih. Jadi dia ini kan ngikutin dari dropnya ya, jadi dia memang agak miring masuk ke dalam. Cuman aktualnya si bagian hoodnya sini itu memang tidak flare, tidak ikut flare. Nah ini agak beda dengan drop bar flare yang sebelumnya saya temukan, tapi ya nggak apa-apa sih. Jadi saya ngambil keputusan untuk drifternya itu lurus dengan bagian dropnya. Nah seperti ini. Nah kalau dari atas memang dia agak masuk ya, seperti ini. Nanti bisa di-adjust sih kalau ownernya kurang cocok dengan setup saya ini, ya bisa aja ini lurusnya dengan hood yang ada di bagian drop bar sini nih. Nanti tinggal kita ke kananin lagi ya. Oke. Terus untuk bagian bar tabnya sendiri menggunakan Zupakas. Ini sih udah terkenal banget, empuk, nyaman dan awet ya. Patternnya juga bagus banget, mewah ya. Seperti ini detailnya. Untuk end capnya juga bagus. Terus untuk bagian drifternya sendiri memilih menggunakan Shimano Tiagra 10 speed yang mekanikal ya, seri 4700. Nah jadi mekanik brake. Sip. Nah oke. Terus untuk pengkabelannya ini menggunakan Jaguar. Untuk kabel shifter, kabel brake-nya juga menggunakan Jaguar nih sama. Terus bagian inner cable brake-nya juga dipilih yang bagus ya dari seri Jaguar-nya. Jadi smooth banget dan responsif tentunya untuk brakingnya. Ini licin banget sih. Nah seperti itu guys di bagian kokpitnya. Untuk stemnya tidak berubah dari yang standarnya menggunakan NTT, dan memilih dia di plus ya, bukan yang minus ya, jadi agak naik supaya position ridingnya si owner itu lebih nyaman. Spacernya cuman sekitar 2 cm, tidak diapa-apain ya, tidak dipotong. Terus kita lanjut lagi ke bagian brake-nya nih. Di bagian brake-nya juga nggak lupa di upgrade dari yang sebelumnya standar, kemungkinan bawaan pabrik yang masih single piston, atau yang gerak itu piston sebelah doang ya, yang satunya nahan. Kalau yang sekarang ini kita ganti menggunakan Zoom DB650 kalau nggak salah, saya nanti akan rawat ya serinya ya, agak lupa juga. Nah Zoom yang seri ini itu dia sudah dual piston ya, dual action, jadi begitu kita tarik ini pistonnya yang bergerak itu dua-duanya, jadi jepit gitu. Nah itu menjadikan performa brakingnya itu dibanding dengan yang masih single piston itu, ini menurut saya jauh lebih bagus dan ya lebih pakem lah gitu, asalkan kita pinter-pinter aja untuk settingnya ya. Untuk rotornya sendiri ini juga ikut di upgrade dari yang sebelumnya Tektro seri apa ya, saya lupa juga. Nah ini diganti pakai Shimano yang SMRT 56. Ini 160 mm sama dengan yang belakang juga. Ini juga 160 mm. Detailnya seperti ini untuk kalipernya, dan beberapa review pun menurut saya banyak yang puas menggunakan kaliper seri ini ya, dari brand Zoom ini yang harganya tentunya
tidak terlalu mahal dibanding seperti TRP ya, tapi ini sudah cukup mumpuni menurut saya. Nah, memang build quality-nya ya agak kurang bagus ya di bagian finishing catnya ini kan. Tapi ini kadang rezeki-rezekian aja sih. Ada yang dapatnya pas bagus ya bagus gitu ya. Ya untuk sekelas harga segitu sih, untuk masalah build quality menurut saya masih kurang. Tapi ya overall nggak masalah sih. Dan untuk bagian BB-nya ini MT300 ini udah bagus ya, udah menggunakan BB Holotech 2. Dan BB-nya kemarin saya cek masih kondisinya masih bagus, masih loncer. Jadi hanya dibersihkan aja semuanya. Kemarin sempat dilepas semua, kita cuci-cuci supaya pada saat nanti ownernya mengambil sepedanya ini udah tinggal gas aja gitu, udah bersih. Untuk wheelsetnya sendiri memang tidak ada perubahan ya, dari yang masih standar, masih hub dan rims bawaan dari Pets 2. Hanya mungkin ini kalau nggak salah ini bannya nggak standar ya, udah sempat diganti sama ownernya menggunakan Swalby yang seri Smart Ram. Nah seperti ini, jadi memang profilnya ya masih enak sih menurut saya untuk di aspal, tapi lebih sering buat belusukan nih kayaknya nih. Untuk setup brake-nya ini, yang brake depan ada di sebelah kanan ya, untuk belakang yang sebelah kiri. Jadi menurut saya ini jadi lebih rapi sih untuk positioning kabelnya ini. Menurut saya setup brake yang seperti ini tuh jadi lebih rapi gitu hasilnya. Nah seperti yang kalian lihat sendiri ya. Kalian yang punya Polygon Pets 2 juga mungkin ngeh kayak ya, baru sadar ya, ini warnanya itu sebenarnya agak hijau terus ini Tosca gitu. Nah, tapi di kamera ini jadi biru ya. Mohon maaf ya, ini pakai kamera HP aja. Nah oke, mungkin segini aja videonya. Mohon maaf kalau memang agak panjang videonya, karena dari proses pembongkaran ya kan, kondisi sebelumnya sampai kita bongkar semua, dicuci dan dipasangkan untuk part-part upgrade-nya, dan sampai jadi kita bahas ya detailnya. Ya mungkin tidak begitu detail atau apa, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti bisa mungkin saya akan balas dan saya jelaskan ya. Oke, mungkin sekian aja videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya di channel Mas Ung. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.